Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan, kalau kita pagi ini masih bisa dipertemukan dalam persekutuan doa pagi, itu bukti nyata dari kasih setia dan pemeliharaannya di dalam kehidupan kita. Mari kita mengawali persekutuan doa pagi hari ini dengan bersama kita menyanyikan Terpujilah Allah, NKB 3, bersama dengan tim GKBI Worship Kuala Lumpur. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kalau kami boleh dipertemukan secara virtual di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Maka itu membuktikan kepada kami bagaimana Engkau yang terus memeliharakan kami. Sebentar kami akan membaca, mendengarkan sebagian dari apa yang dipersaksikan Alkitab akan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami dengan gembira, dengan rela, dengan tulus menyambut kehadiran dan karya Roh Kudus yang memimpin kami agar kami boleh makin mengerti kebenaran firman-Mu dan kami juga makin bersungguh melakukannya. Terima kasih ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama memperhatikan teks dari kitab 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 6 yang demikian bunyinya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu
dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah, saudara-saudaraku, apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kesaksian kitab 1 Raja-Raja ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia apabila dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Kebaikan burung gagak, itu tema perenungan kita dalam persekutuan doa pagi pada pagi hari ini. Ibu bapak saudara-saudara, kalau ada orang sakit tidak punya uang untuk berobat, lalu ada sipolan, sebutlah demikian. Sipolan menolongnya, memberikan uang untuk berobat atau membelikan obat untuk si sakit. Maka apa yang dilakukan oleh sipolan ini kita sebut sebagai suatu kebaikan. Tidak ada yang menyangkal bahwa yang dilakukan oleh sipolan adalah perbuatan baik. Nah, kalau kita bicara tentang motif, tentang alasan yang menggerakkan sipolan melakukan perbuatan baik itu, maka urusannya jadi berbeda. Maksud saya bahwa bisa ada beragam motif yang ditemukan di balik perbuatan baik yang dilakukan sipolan itu. Boleh jadi ada udang di balik batu, ada bakso di balik bakmi. Bahwa sipolan misalnya melakukan perbuatan baik itu untuk menanam budi pada si sakit dan keluarganya. Mungkin si sakit punya anak gadis yang ditaksir oleh sipolan, tapi yang selama itu tidak mengacuhkan sipolan. Atau bisa jadi sipolan adalah politisi yang baru mencoba mengumpulkan simpati orang lain. Maka pemberian bantuan itu direkam, lalu dimuat dalam berbagai media sosial dengan judul "Polan yang murah hati" dan sebagainya. Maka kita bisa mengatakan kalau itu yang terjadi, motif perbuatan baiknya adalah demi popularitas. Saudara-saudaraku, apa yang dilakukan orang yang kita sebut perbuatan baik itu mungkin sama seperti contoh tadi, menolong orang yang tidak punya uang untuk berobat. Tapi bisa jadi ada motif yang berbeda-beda di balik suatu perbuatan yang sama itu. Hari ini kita mau belajar dari burung gagak dalam kisah Elia seperti dipersaksikan 1 Raja-Raja pasal 17 tadi. Elia, dia baru menyampaikan kepada Raja Ahab berita penghukuman yang akan Tuhan Allah lakukan karena pemberontakan umat, yaitu kekeringan yang akan melanda. Tuhan lalu menyuruh Elia untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Dan Tuhan berjanji akan memelihara Elia. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Maka terjadilah pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu.
Cuma satu yang menggerakkan. Burung-burung gagak itu melakukan kebaikan bagi Elia. Mereka menaati perintah Tuhan. That's all. Namun dengan demikian, justru nama Tuhan dimuliakan. Nah, balik kepada si Polan. Tentu saja, sangat mungkin perbuatan baik yang dilakukannya bukan dilandasi oleh motif menanam budi atau popularitas. Bahwa Polan melakukan perbuatan baik itu dalam ketulusan menaati perintah Tuhan. That's all, tanpa pamrih apapun. Bukankah memang sesungguhnya makna yang terkandung dalam kata kebaikan yang berasal dari kata dasar baik memang seperti itu, tanpa pamrih. Baik menurut kamus antara lain berarti elok, patut, teratur, apik, tidak ada celanya, tidak jahat, sepatutnya. Maka pada dasarnya sesuatu yang baik, suatu kebaikan memang mestilah bebas pamrih. Kebaikan yang berpamrih pada hakikatnya bukanlah kebaikan, melainkan kemunafikan. Kita mau melakukan kebaikan karena itulah jati diri kita selaku umat Tuhan, selaku pengikut Kristus yang rindu terus memuliakan Tuhan melalui perbuatan baik yang kita lakukan itu. Setiap kali kita mau melakukan perbuatan baik, ingatlah kebaikan burung-burung gagak dalam kisah Elia, agar kita tidak tergelincir pada kemunafikan. ออกมานี่เลยนะไอ้ขี้ขโมยไหนดูสิเอาอะไรไปออกมานี่เอาไปทำอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทำอะไร เอามาให้แม่ฮะ เจ๊แป๊บนึงแม่ป่วยเหรออย่าทำอย่างนี้อีกนะ หมวยเกาเหลาจ๋อนั่งเลยครับนั่งเลย ป๊า จัดไปสั่งมาเร็วต่ออะไร
Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mohon pengampunan-Mu. Sekiranya di sana sini kami pernah melakukan kebaikan dengan motif yang keliru. Entah itu untuk menanam budi, mencari popularitas, atau lainnya yang bukan lahir dari ketulusan untuk menaati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Maka kami juga mohon diberikan kekuatan, diberikan kemauan untuk melakukan kebaikan dalam ketulusan, tanpa pamrih, melulu hanya karena kami mau taat kepada Tuhan, agar nama Tuhan terus dipermuliakan. Kami juga tetap berdoa ya Bapa bagi upaya pemerintah dengan dukungan semua pihak di negeri ini untuk mengatasi pandemi dengan segala dampaknya, untuk upaya vaksinasi massal yang masih terus dilakukan, untuk upaya perbaikan dan peningkatan perekonomian bangsa dan negara ini, untuk upaya menjaga ketertiban di dalam keadilan dan kebenaran, agar damai sejahtera boleh makin mewujud nyata dan dirasakan oleh semua orang. Untuk itu kami berdoa. Kami juga tentu terus memohon campur tangan Tuhan bagi gereja, termasuk GKI Gading Indah, melalui berbagai kegiatannya agar dapat terus menjadi saluran berkat Tuhan, bukan hanya bagi dirinya sendiri, bagi para anggota dan simpatisan, tetapi juga bagi dunia di sekitarnya, agar nama Tuhan makin dimuliakan. Ya Bapa, kami berdoa bagi keberadaan dan pelayanan klinik Geria Kasih Indah. Engkau yang memberikan hikmat kepada pengurus dalam menetapkan kebijakan-kebijakan untuk peningkatan pelayanan klinik ini. Engkau yang berkati dan peliharakan para dokter, perawat, staf, karyawan, supaya mereka semua boleh melakukan yang terbaik di dalam dan melalui pelayanan klinik ini. Kami juga berdoa ya Bapa bagi kemungkinan dalam tahun ajaran, dalam semester mendatang sudah akan diselenggarakan model penyelenggaraan pembelajaran di sekolah-sekolah, termasuk di lingkungan BPK Penabur, juga Ukrida, model pembelajaran hybrid, di mana sebagian siswa atau mahasiswa sudah akan hadir di sekolah atau di kampus, agar semua persiapan yang harus dilakukan dapat dilakukan juga dengan sebaik-baiknya. Bapa, kami berdoa bagi kegiatan-kegiatan gereja, khususnya di Gading Indah dengan kegiatan bulan keluarga di bulan Oktober mendatang. Panitia sudah merancang berbagai kegiatan. Tuhan, Engkau yang sudah memimpin panitia dalam persiapan itu, Tuhan juga yang akan sempurnakan apa yang masih harus dikerjakan oleh panitia, agar melaluinya jemaat-Mu boleh makin bertumbuh di dalam iman,
makin dieratkan di dalam persekutuan, dan makin dimampukan untuk bersaksi memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, kami juga menyerahkan setiap anggota jemaat, simpatisan dengan berbagai pergumulan yang dihadapi. Mungkin ada yang masih sedang bergumul dengan masalah kesehatan. Mungkin ada yang punya persoalan karena sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Mungkin ada keluarga yang mengalami musibah, seperti juga yang dialami oleh keluarga Penatua Singgi dengan kebakaran yang terjadi atas tempat tinggal mereka. Mungkin ada juga yang punya pergumulan karena ketidakharmonisan di dalam relasi antar anggota keluarga. Mungkin ada yang masih diliputi duka cita karena kehilangan orang yang dikasihi. Ya Bapa, apapun pergumulan kami, mampukanlah kami untuk terus menggenggam erat tangan kasih-Mu yang senantiasa terulur menopang kami, supaya kami boleh mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan untuk bisa menanggung segala pergumulan ini. Ya Bapa, sebentar kami akan mengakhiri persekutuan doa pagi hari ini. Kami masih akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Maka biarlah berkat Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan setiap kami, berkat baik dalam bentuk kekuatan, kesehatan tubuh, berkat dalam bentuk kecukupan di dalam penghidupan, tapi yang terutama kekuatan yang meneguhkan iman, pengharapan, dan penyerahan kami tetap hanya kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara, kita menyanyikan lagu penutup dari Kidung Jemaat nomor 424. Yesus menginginkan daku. Kembali kita nyanyikan bersama dengan GKBI Kuala Lumpur Worship. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Demikian kita akan segera mengakhiri persekutuan doa pagi hari ini. Jalanilah hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan kepadamu dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Lakukanlah perbuatan baikmu agar nama Tuhan dipermuliakan. Lakukan dengan tulus, tanpa pamrih,
tetapi karena kita tahu itu adalah jati diri kita sebagai umat Tuhan, selaku pengikut Kristus. Terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.